dan Inovasi AI. Podcast yang bikin kamu mikir, tapi tenang, tetap santai, dan gak bikin kamu tegang. Betul, karena ntar kalau kita terlalu tegang bisa jadi karena pembahasannya AI langsung curhat ke AI. AI, aku overthinking nih, apa ya solusinya? Ntar langsung kayak gitu lagi. Betul, pasti dia bakal langsung jawab sih, gitu kan. Dan ngomong-ngomong soal AI nih, sekarang nih kita hidup di era yang bener-bener berubah banget ya. Apa-apa udah AI, bikin tugas mungkin pada pakai AI, bikin kerjaan mungkin bisa jadi pakai AI, cari-cari ide. Iya, gitu betul kan. banget, dari pagi sampai kita mau tidur lagi kan. Malah Betul. kadang kita tuh lebih banyak ngomongnya sama HP, Sama HP. AI daripada sama orang kan. bener banget, curhatnya lewat AI gitu kan. Iya. Bahkan ada juga loh yang dia tuh nggak percaya sama orang gitu, karena orang-orang di sekitar mereka tuh nggak dipercaya, akhirnya dia curhatnya sama AI gitu. Betul. Yang deket jadi jauh, yang jauh jadi deket gara-gara online. Iya, gitu kan, betul kehidupan banget. online. Tapi dibalik semuanya itu ada nggak sih kita tuh kepikiran kayaknya ada yang diabaikan deh gitu. Tahu nggak kamu apa? Apa ya kayaknya? Nah, jadi tuh dari kemudahan itu tuh ada yang kita abain, itu adalah privasi dan etika digital. Oh, betul banget. Jadi tuh kayak pernah nggak sih kamu mikir kalau kita curhat ke AI atau apa-apa ke AI, data kita tuh aman nggak sih sebenarnya? Betul, takutnya dicepuin gitu. Iya kan? Aman gak ya datanya gitu. Iya, jadi hari ini kita sama-sama mau bahas tentang privasi dan etika digital AI gitu. Dan kita gak cuma berdua aja nih. Iya, nggak cuma berdua aja. Betul. Kita kedatangan 3 narasumber yang keren-keren. Nah, akan membantu kita mendalami topik tentang privasi dan etika digital di era AI ini. Betul. Langsung aja sih kita panggil aja sih. panggil. Oke, narasumber yang pertama di sini ada Redi Selviana. Silakan masuk. Halo Kak Redi. Oke. Itu dia tadi Kak Reni. Nah, narasumber pertama kita. Selanjutnya kita akan panggil narasumber kedua kita, Kak Remalina. Hai. Oke, ini udah 2 berarti kurang 1. Iya, kurang satu. Kurang 1. Oke, langsung aja kita panggil narasumber yang ketiga, Cynthia Ega Putri. Wah, halo narasumber kece-kece banget. Ini juga hostnya nggak kalah kece ya. Thank you. Terima kasih. Oke, sekarang kita di sini sudah bersama dengan ketiga narasumber yang Iya. keren-keren banget dan yang akan membahas seputar AI gitu. Dan kita mulai dulu dari yang paling dekat sama kehidupan kita gitu kan, tentang data pribadi. Betul banget. Seringkali kita menggunakan AI sampai kelupaan saking asiknya gitu kan, curhat-curhat sampai aku tuh lagi di Tegal Rejo misal gitu kan, sampai tiba-tiba semuanya dibahas gitu kan, bahkan dia sampai tahu umur kita. Betul. Gitu kan, kita lagi ngapain, bener-bener setahu itu. Iya, kita tinggal di mana. Nah itu betul banget, sampai AI itu lebih tahu daripada orang-orang terdekat iya, kita gitu. Nah jadi mungkin dari narasumber ini, kira-kira ketika kita menggunakan AI ini, apakah data pribadi kita nih boleh di-share gitu ke AI tersebut? Nah, ini dari opini aku sendiri ya, Iya, Kak, ya. boleh, Ini aku boleh. panggilnya Kak aja ya, biar Iya. gitu. Dia masih muda. Iya, masih muda kita ya. Dan jadi menurut aku dari data pribadi ini, kalau menurut aku jangan kita share sembarangan. Karena apa? Kalau data pribadi kita share, itu tuh kan kayak penting banget nih buat kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sering kita anggap sepele ya, padahal Iya. kalau kita share nih, sering banget kita kemana-mana mesti kan posting di sosmed nih, ada iya, IG, bener. TikTok, WA. TikTok. Aku lagi misal ke Skenery nih, aku foto sama temen-temen gitu. Gak sengaja, misal lagi pegang KTP, gitu kan, bisa juga itu bahaya banget. Jadi kayak apapun yang kita lakukan itu harus hati-hati banget nih Kak. Jadi kayak jangan sembarangan kita share aktivitas kita gitu kalau menurut aku ya Kak. Jadi tuh orang bisa lihat, oh si Reni lagi di Skenery, lagi di lokasi ini, oh si Reni pegang KTP nih, KTP-nya kebetulan
kelihatan NIK-nya, kelihatan data pribadinya itu bahaya banget menurut aku. Jadi jangan share, jangan posting yang menurut aku itu data pribadi kamu sendiri itu. Termasuk privasi kita Iya, ya. privasi Boleh banget. jangan di-share-share ya. Iya, Boleh, nggak nggak boleh boleh. sembarangan. Oke, benar. Berarti kita jadi harus lebih aware lah ya, Iya, hati-hati harus gitu. hati-hati. Benar. Berarti kalau misal kita ada besok kan daftar di aplikasi Iya. gitu kan Kak. Iya. Terus Iya. kadang tuh suka scan muka Iya, sama sama pegang iya, KTP iya. gitu. Betul. Menurut ketiga narasumber ini kira-kira aman nggak ya Kak kalau kayak gitu tuh? Nggak aman juga. Oh. Bisa jadi salah gunakan Iya. ya. Apalagi KTP ya. Penting banget itu ada NIK-nya itu. Ah iya Nah. bener, ada nikah segala macamnya. Ya makanya kalau kita daftar aplikasi atau apapun itu harus hati-hati lagi. Oh iya. Betul. betul. Takutnya bukan aplikasi resmi. Oh iya. Tapi diretas Iya, sama diretas sama hacker yang Iya. nakal itu kan ya. Berarti selain kita nggak boleh nyebar data pribadi, kita juga harus make sure kalau aplikasi tersebut tuh udah resmi gitu ya. Iya. Misal udah dari negara Iya. atau dari kayak misal mobile banking itu kan ada beberapa yang sudah diakui sama Iya. negara. Terus kayak aplikasi-aplikasi buat belanja gitu kan, Iya. e-commerce juga. Berarti nggak boleh kalau misal sekiranya pokoknya kok ada sas banget Iya. nih, berarti nggak boleh ya kita Iya. sampai kayak muka sama KTP tuh Iya, bahaya Jangan banget ya. Jadi benar-benar kayak harus misal kalau mau download aplikasi atau apapun itu mau data diri itu harus diperhatikan banget nih sama kayak yang kakak-kakak katakan tadi. Aplikasinya ini beneran nggak sih atau bohongan Apa gitu. aplikasi scam nih, Oh iya Nah. bener, betul. Biasa sih aplikasi yang suka di web gitu ya, Iya, yang agak biasanya. Iya, mencurigakan mencurigakan. gitu. Oke, berarti kalau misal sekiranya nih Kak, kalau udah terlanjur, terus data kita bocor, kira-kira dampaknya tuh apa ya Kak? Nah itu pencurian data diri. Data kita dicuri, bisa disalahgunakan, dijual, entah nanti juga bisa ada itu tiba-tiba kita ditarik, ada orang narik kita, kamu pernah judol, padahal kita nggak pernah judol. Oh iya, bener, Tiba-tiba bener, banget ada bener. orang datang ke rumah, "Tata, assalamualaikum, ya, kamu belum bayar judol, belum bayar tagihan, Padahal nggak pernah melakukan ya. tanya aja Betul, kaget gitu. aku aja nggak judol, aku aja nggak SP letter, nggak tiba-tiba ditarik ya, Tiba-tiba ditarik. dari mana tahu Iya, ya iya, gitu, bahaya bener. banget gitu. Agaknya spot jantung Iya, juga. kalau aku bisa langsung pingsan sih. Bener gitu kan, apalagi Juta sih. sampai ratusan juta Iya. pusing juga. Wih, dari mana? Dari mana? Ah, Dari iya, susah iya, ya, iya, tolong iya, ya. iya. Oke, berarti data itu intinya sangat penting lah Penting ya, banget. jadi nggak boleh sembarangan Iya. di share. Betul. Privacy. Privacy banget. Betul. Privacy Iya, kita. oke. Bahas tentang tadi kan pencurian data pribadi ya Kak ya. Itu aku juga sempat baca di berita dan cukup rame gitu di X, di Threads gitu. Jadi ada orang yang bikin Threads, dia tuh kayak nginfoin kalau di daerah Bandung itu ada yang penduduknya itu data pribadinya tuh diretas Kak gitu. Dan mereka tuh kayak ini kayaknya dari Dukcapil nih gitu kan, karena kan data-data pribadi kita nih adanya di Dukcapil gitu. Tapi ternyata itu Dukcapil tuh konfirmasi kalau itu tuh bukan dari Dukcapil gitu, karena kan kita sekarang kalau daftar apapun itu di digital mobile banking segala macam itu kan pasti pakai NIK segala macam gitu. Dan memang kita harus lebih hati-hati juga sih, karena hacker itu bisa masuk bahkan di di aplikasi resmi pun dia Iya, bisa masuk iya, gitu bisa kan, masuk. karena ya sekarang udah canggih Iya, gitu kan. Kadang betul. kecanggihan Teknologi. digital ini tuh malah disalahgunain buat nge-hacker Iya, itu betul. gitu. Jadi memang ya harus hati-hati juga sih Iya. tetap ya Kak ya. Setuju banget. Soalnya ini aku bahas juga pengalaman aku ya Kak ya. Dari hacker itu tadi. Aku juga dari aplikasi WhatsApp nih, teman-teman pasti juga pakai kan ya? Iya, pakai, pakai. Pernah nggak itu tiba-tiba malam-malam lagi santai, penting gitu, tiba-tiba ada data file masuk, file rahasia gitu. Aku pernah banget itu kan. Iya. Aku kayak apa nih? Tapi dari nomor yang nggak aku kenal. Kan kayak apa? Penasaran. Betul. Akhirnya kebuka lah, Iya. kebuka ternyata pernah banget itu
ada kehilangan uang. Oh, Iya, ternyata dari file rahasia itu tadi, si hacker itu merentas dari situ buat apa ya, ngehack kita dari data kita, yaitu dari bisa juga ngambil uang dari bank kita. Itu bahaya banget itu. Pernah nggak ngalamin ini? Pernah, aku juga pernah, tapi dari nomor yang aku kenal. Oh, nomor yang dikenal. Iya, nomor adik kelasku. Terus tak tanya, kenapa kok tiba-tiba ngirimin undangan nikah? Tapi bentuknya tuh emang undangan nikah. Beneran Terus tak nikah? tanya tuh, Kira kita nikah ya, kaget juga. dia masih kecil, masih anak SMP. Makanya aku Agak bingung ganjel gitu ya. kenapa dia mengirimkan undangan nikah ya. Terus tak tanya, terus dia bilang jangan dibuka mbak, itu tuh bukan aku yang ngirim. Entah kenapa WhatsAppku tuh tiba-tiba ngirim kayak gitu ke nomor-nomor yang aku kenal. Ternyata tuh itu katanya tuh penipuan, karena WhatsApp dia tuh udah diretas sama orang. Bahaya Banget ya. Untungnya dia sadar ya, jadi Iya. langsung cepet-cepet ngasih tahu ke teman-teman terdekatnya dia buat Iya. hati-hati buat hati-hati gitu. Terus juga yang nerima, kamu juga nggak langsung buka gitu Iya, aja. Kamu sadar, oh temanku ini gitu. masih SMP ya, tiba-tiba Jujur nikah. jagal kok tiba-tiba nikah gitu. Perasaan aku aja belum nikah, adik kelas udah nikah. Jadi curhat nih. Oke. Jadi intinya menurut aku nih ya, di era AI ini, jadi buat kita lebih jaga privasi, data pribadi kita itu sangat penting banget. Jadi kemanapun kita itu kan pasti meninggalkan jejak nih, apalagi buat betul. hacker-hacker atau orang-orang nakal di luar sana itu gampang banget buat curi data kita. Jadi teman-teman semuanya, kakak-kakak di sini lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi buat share atau jaga data pribadi kita sendiri gitu. Siap. Kan udah bahas tentang Oke teman-teman semuanya, tadi kan udah bahas tentang data pribadi ya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Jangan percaya aplikasi bodong. Aplikasi pemerintah aja bisa diretas. Betul. Apalagi aplikasi bodong. Nah, kita lanjut nih ke topik yang kedua. Topiknya agak unik nih teman-teman. Apa tuh, Kak? Topiknya itu tentang diskriminasi algoritma. Bukan diskriminasi perasaan ya. Ada Yang cowok-cowok. Aduh, kamu kalau nangis berarti lemah banget gitu kan. Bukan ya, bukan. Iya, kita akan bahas nih tentang diskriminasi algoritma. Oke, siap. Diskriminasi algoritma ini tuh biasanya terjadi ketika AI itu salah mengambil keputusan. Jadi itu keputusan yang tidak adil gitu. Oh, jadi AI itu bisa nggak adil gitu. Iya, kira sama orang-orang aja nih, nggak ada sama kita. Dan ternyata AI juga bisa. Kira-kira kenapa sih begitu? Jadi kalau misal AI menghasilkan banyak sekali info, itu hasilnya akan semakin bagus. Tapi kalau hasilnya bias, maka itu juga bias hasilnya. Oh, iya, benar. Jadi walaupun memang dengan adanya kemudahan AI itu kan pasti bisa juga bantu kita buat tugas, cari referensi gitu. Berarti memang ketika kita ngasih data yang cukup detail, pasti dia akan detail juga gitu. Tapi kalau kitanya agak rancu gitu kan, pasti dia juga kayak apa nih Betul juga. Jadi AI itu benar cermin ya. dari Oh diri iya, kita sendiri. betul. Karena kita juga ngambilnya dari kita, ngambil data-datanya kan dari kita. Kalau nggak ada kita juga gimana ya? AI itu sebenarnya ya. Nah, contoh yang paling dekat itu adalah berarti seperti media sosial. Kayak kalau kita scroll TikTok Iya. scroll TikTok. Bukan ya, bukan IG ya. atau scroll TikTok, Iya, scroll IG. bener. Semakin banyak yang kita suka, Iya, berarti makin muncul. Makin muncul. Kita bener. beracin. Iya. Siapa kita Desir CEO Batu Gio. Itu yang menyamar. Pasti munculnya bakal beracin terus kan. Kalau Reva suka dracin ya? Selain media sosial, aku juga pernah baca berita ini. Tapi beritanya nggak di Indonesia, di Amerika Serikat. Oke. Tahunnya udah agak lama sih, tahun 2020. Jadi tuh ini tuh ada kesalahan penangkapan gitu. Jadi ada toko jam tangan. Oh iya. Nah itu tuh dicuri. Kemudian
polisi kan pasti kan lihat dari CCTV ya. Oh iya, Nah, bener. orang yang salah tangkap ini tuh namanya Robert William. Nah, jadi polisi itu mencocokkan CCTV dengan SIM punyanya William ini dari teknologi namanya face recognition. Oh iya Kayak iya scan iya, wajah scan muka gitu ya. ya. Ternyata ya polisi ini cuma bergeraknya dari situ, kayak langsung ditindak gitu loh dari hasil wajah. Oh ini si William, langsung ditindak. Ternyata bukan orangnya. Makanya kan dampaknya kan sangat merugikan. Baru salah tangkep gitu kan Diskriminasi ya. algoritma Aduh, AI serem ini juga sangat sih. merugikan. Bener-bener sampai kesalah tangkep Iya. orang gitu kan. Orang yang harusnya nggak tahu salah apa Iya, kan bisa melanjutin aktivitasnya tiba-tiba ditangkap kan kaget Iya. kan ya. apa nih gitu. Betul, dan dampaknya apa sih Kak kalau misal algoritmanya ada diskriminasi gitu? Dia cuman mendapatkan satu sudut pandang aja, karena dia kan dapatnya cuma itu aja, makanya yang dapat itu. Gitu. Oh, iya. Kita perlu apa sih? Kalau AI itu perlu verifikasi lagi Bener, ya. bener. Jadi nggak bisa kita terima mentah-mentah juga Iya, gitu kan. jadi harus disaring dulu gitu Iya, kan ya. betul. Enggak, gitu. Betul. Oke, makanya penting banget ya untuk kita tuh apa ya walaupun memang banyak kemudahan di era AI ini, intinya nggak boleh lah kita terima mentah-mentah Iya, semuanya, nggak gitu boleh ya. langsung. Iya, Gitu. karena ibaratnya kan itu aja yang diciptakin oleh manusia gitu. Iya. Manusia aja masih banyak kurangnya. Iya, Apalagi AI, teknologi gitu. Perlu pikir 2 kali. Betul, Iya. berkali-kali. Berkali-kali sih. 2 kali, 3 kali, 4 kali. 10 kali. Berkali-kali ya, oke. Sekarang juga tadi kan kita udah bahas tentang data pribadi, terus tentang diskriminasi algoritma yang itu kalau kita gunainnya dengan tidak bijak itu akan serem banget. Iya. Nah terus kenapa? Iya betul, merugikan banget. Dan mungkin kita akan bahas lalu gimana sih sikap kita apalagi terutama siswa-siswa ya, karena kan dengan anak-anak sekarang ya. Nah, betul. Anak-anak sekarang ini kan banyak menggunakan AI, cari ngasih tugas, hampir semuanya gitu kan, yang update gitu kan. Bahkan nggak menutupin kita di sini juga pakai AI. Betul juga sih. Bener Betul. kan? Gak cuma siswa aja, Jon. Kira-kira sikap apa sih yang perlu kita tanamkan dan kira-kira sikap kita tuh gimana dengan adanya AI ini? era AI gitu. Kalau menurutku mengerjakan tugas dengan AI itu boleh, tapi kita tuh tidak hanya copy paste aja, tapi itu harus benar-benar dipahamin dulu. Harus bijak ya kak. Betul. Jangan terima mentahnya aja, nanti kita jadi ini tidak bisa berpikir kalau kita Betul. tanya-tanya AI terus tanpa kita pahami isinya. Ntar yang pintar malah AI. Iya. Iya juga ya. Kita Iya bukan juga semakin sih. pintar. AI kan yang desain juga manusia ya. Iya. Masa kita Iya. malah jadi nggak pintar gimana ya? Iya, maksud sama AI. Iya. Iya kan, lebih pinteran AI dibanding Iya itu. kan kayaknya nanti malah anak-anak sekarang jadi nggak bisa mikir. Benar. Bener. Apalagi kan sekarang dunia juga semakin susah ya. Iya. Bener, kayak ya banyak lah perekonomian juga semakin sulit. Ntar kalau misal dari kecil aja dari usia sekolah kita Masih udah makan AI. gitu kan. AI Bukan Sama Betul. AI. Ntar gimana AI tolong berikan saya gimana cari uang gitu. Kalau jamnya tidur aja gimana? Aduh. Wah ternyata AI-nya juga kurang pintar. Kalau gitu ya. Oke, jadi intinya berarti kalau misal ada tugas kita boleh banget tanya ke AI, tapi jangan apa ya? maksudnya dipahami lagi. Iya. Jangan diterima secara mentah. Iya, kalau AI-nya nggak bisa, dari AI-nya nggak bisa dijelasin kan juga kita masa misal ke guru nih, kamu ditanya, ini maksudnya apa? Loh, kita nggak tahu. Kan juga percuma Iya kalau sih. gitu. Udah nggak tahu, malu juga gitu kan. Malu Double. malu juga dan nggak pinter juga gitu kan. Oke. Jadi ya hari ini kita
sangat banyak belajar ya tentang privasi dan etika dalam penggunaan AI yang tadi ternyata kita ternyata data pribadi itu jangan sampai gitu ya kita sebarluaskan. Kayak misal kadang suka upload story itu ternyata hati-hati juga ya. Gitu kan. Mungkin ibaratnya kita mau ngasih tahu nih, ini kita lagi di Melbourne gitu. Tapi ternyata itu juga cukup bahaya gitu kan. Makanya kadang kan ada yang posting, misal kita nih ke Melbourne-nya kemarin, postingnya besok. Iya pernah juga kayak gitu sih. Iya biar nggak benar. diketahui sama orang. Betul. Dilacak gitu kan Iya. serem ya. Tiba-tiba diikutin orang nggak kenal kan. Apalagi kan namanya media sosial kan yang konsumsi itu banyak orang kan. Dan juga tadi kita udah sama-sama bahas tentang ternyata AI itu bisa diskriminasi gitu ya. Nggak adil juga manusia ya. Dan memang ya ibaratnya kita juga tadi belajar etika sama Kak Cynthia Eka. Intinya kayak oke, kita boleh pakai AI tapi jangan diterima mentah-mentah gitu. Kita nggak boleh percaya banget gitu kan. Intinya ya kita percayalah sama orang-orang terdekat kita karena AI itu kan ibaratnya suatu sistem dan isinya data-data yang bisa memvalidasi setiap perasaannya kita gitu. Jadi kalau misal perasaannya kita salah bakal divalidasi juga sama dia karena ibaratnya kan dia nggak punya akal kan. Namanya juga teknologi ya, mereka dapat akal, ada akal dari artificial buatan, kecerdasan buatan, Iya. betul. Dari namanya aja udah ketahuan banget kalau ya berarti kita nggak boleh percaya 100%. Jadi AI itu sebenarnya juga harus dilatih. Biar Iya. nggak nimbulin ketidakadilan itu. AI itu sebenarnya harus Iya dilatih. sih, benar juga sih. Oke. Mungkin sekian ya dari kita ya gitu. Aku juga kita mau saya thank you juga ke kakak-kakak narasumber yang sudah hadir. Sama-sama. Walaupun perbincangannya cukup singkat tapi banyak bermakna dan nambah ilmu banget buat kita dan juga buat penonton-penonton di rumah gitu kan, buat setiap siswa, setiap kita bahkan yang udah kerja juga ya pasti menggunakan AI, intinya buat lebih hati-hati lagi gitu. Terima kasih kakak-kakak narasumber. Terima kasih, sama-sama. Di podcast kami. Mungkin di episode selanjutnya bisa datang lagi. Langsung calling aja. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kita hari ini. Kita tadi sudah berbincang-bincang tentang Privasi dan etika digital di era AI. betul. Jadi harapannya ya teman-teman Lebih berhati-hati dan bisa belajar dari apa yang tadi sudah dibahas oleh ketiga narasumber kita di sini. Dengan adanya AI teman-teman harus ya aware lagi lah ya. Kita juga harus tanggung jawab. Oh iya benar, tanggung jawab dengan apa yang lagi kita jalani saat ini gitu. Betul. Dari AI itu juga nggak cuma pembuatnya, makanya kita yang penggunanya itu juga harus bertanggung jawab. Betul, yes, Saling betul. bertanggung jawab. Ya, betul. Oke. See you di episode selanjutnya, narasi AI, nalar dan inovasi AI. See you.